Sehingga pengadilan itu sepi dari kasus. Seperti itu. Baik, karena ada juga peserta panitra, kita beri kesempatan untuk bertanya. Ada yang bertanya dari teman-teman panitra? Silakan Bu. Silakan, cepat Bu. Sebut nama, lompat Bu dari situ Bu. Ayo Bu, nama, asal dari mana? Bismillahirrahmanirrahim. Saya Jevia Prianti dari Pengadilan Agama Rengat, Pekanbaru. Bu Prianti. Singkat aja, terima kasih sebelumnya untuk kami yang udah hadir di sini, dikasih kesempatan. Yang yang kami alami dari diklat kami adalah diklat dari panitra pengganti, panitra muda. Dan sehari-hari kami bergelut dengan kasus, terutama panitra muda gugatan dan panitra muda permohonan. Di situ kami disuruh diperintahkan untuk ketika ada perkara di PTSP yang masuk, itu semuanya harus dilogikakan, harus dicarikan jalan keluarnya dalam hari itu juga demi pelayanan prima, begitu Pak. Jadi yang saya tanyakan, bagaimana cara kita untuk melatih diri menemukan kebenaran itu hari demi hari? Karena kebiasaan yang kita lakukan adalah merubah cara berpikir kita. Artinya bagaimana institusi Mahkamah Agung di dalamnya untuk menciptakan logika yang benar sehingga bisa membantu masyarakat menemui rasa keadilannya. Karena kita dipagari oleh undang-undang, ya, oleh kekuasaan seperti teman-teman yang bilang tadi, dipagari oleh kekuasaan, dipagari oleh undang-undang dan lain sebagainya. Sementara di beberapa daerah negara kita yang strategis ini mempunyai historiografi yang berbeda-beda seperti itu. Pemikiran masyarakatnya berbeda, di kota berbeda dan sebagainya berbeda, itu yang kompleknya. Terima kasih. Terima kasih Ibu Prianti dari Pengadilan Agama mana tadi? Yes, Rengat ya. Bagaimana caranya menemukan ketepatan tindakan dari cara berpikir yang logis dengan menjawab problem-problem yang kita hadapi hari-hari oleh teman-teman panitra, itu singkatnya. Silakan Bro. Oke, itu singkat tapi dia berat buat terang itu ya kan. Coba kita cari akal ya. Kita mulai dengan prinsip pertama dari manusia yang ingin mendaftarkan kasusnya, yaitu mencari keadilan. Oke. Jadi konsep pertama adalah keadilan. Setiap orang yang datang ke depan hakim, dia menuntut keadilan. Pertanyaan hakim adalah, atas dasar apa saya mesti memberi Anda keadilan? Atas dasar apa saya mesti memberi Anda keadilan? Pengacara maupun subjek hukumnya kasih dalil itu. Karena saya mempertahankan hak. Jalan pikirannya mulai utuh karena dia mempertahankan hak. Oke. Jadi ada konsep baru, konsep hak di situ. Pertanyaan berikutnya itu, siapa yang merampas hakmu? Nah ini perkara dimulai ketika ada pertanyaan siapa yang merampas hakmu? Di situ ada soal pembuktian perampasan hak. Sampai di sini nggak ada problem kan? Setiap orang yang menginginkan dia datang dengan. Begitu ada putusan, diperlihatkan bahwa putusan itu menunjukkan ketidakpuasan. Jadi problemnya muncul kalau keterangan tentang perampas hak yang didalilkan oleh si
si pembawa kasus ini, tidak memuaskan dia karena dia tidak paham berbeda pengertian dia tentang hak dan pengertian hak yang diucapkan oleh hakim. Nah itu yang mesti ditertibkan dengan peralatan logika tadi. Coba kasus memungut tadi. Bagi dia, ya dia memungut. Karena bagi dia sesuatu yang tercecer itu tidak berharga. Lalu dia pungut, lalu kena hukuman. Kan tidak pernah diterangkan di dalam hukum positifnya bahwa semua tindakan memungut itu adalah mencuri. Kecuali berbeda dengan local wisdom tentang tindakan itu di daerah tertentu. Kan mesti begitu. Kondisionalnya mesti ada. Kalau orang misalnya dari wilayah di mana memungut itu bukan delik, dia pergi memungut sawit, lalu dia kena hukuman, dia akan balik lagi. Ini mau diperkarain di mana? Poin itu. Dia nggak tahu bahwa itu memungut itu adalah, dia cuma memungut aja. Dan dia makan, oke dia makan. Jadi local content ini yang tadi, yang mungkin sekali dimaksudkan, Anda lakukan percepatan berpikir dengan memasukkan lokal konten. Supaya nggak semua orang itu masuk di depan hakim lalu diketok. Saya masih tambahin satu hal ya. Tadi kita mulai dari keadilan dan hak. Jadi dia menuntut bahwa si pemegang power ini, dia mesti lepaskan hak yang diklaim. Karena power selalu, hak itu hanya melekat pada power. Supaya kondisi ini tercipta dan Anda tidak terlalu susah untuk memutuskan ini si perampas hak siapa, yang nuntut keadilan siapa, mesti ada situasi kebebasan di situ. Jadi sebetulnya kalau kita balik lagi pada prinsip-prinsip pengetahuan dasar tentang hukum, hukum itu siksak di antara tuntutan keadilan, lingkungan kebebasan, dapat poin itu, dan tagihan atas hak. Kalau saya bilang misalnya, apakah keadilan itu dipenuhi atau terpenuhi bila situasi kebebasan tidak dia peroleh? Dengan kata lain, di dalam keadaan ada situasi kebebasan, orang nggak akan nagih hak lewat pengadilan. Dia bercakap-cakap aja dalam diskurs, dalam narasi. Jadi akan menghemat sekali pengadilan kalau ada situasi kebebasan dalam masyarakat. Dia akan bilang, itu punya saya. Iya tapi pohon mangga Anda kan mengotori halaman saya. Oh ya, kita selesaikan. Anda mau minta apa di situ? Oke, silakan ambil buah yang jatuh di situ. Tetapi Anda angkut bagian-bagian ranting yang Anda patahkan sendiri. Kan selesai. Daripada Anda datang ke pengadilan nuntut bahwa halaman saya itu buah mangganya jatuh ke halaman saya ambil marah karena itu punya dia tuh. Jadi tidak ada kebebasan untuk saling menerangkan keadaan. Nah di negara-negara yang hukumnya udah maju, semakin ada kebebasan, semakin kurang hukum pidananya. Trade off-nya begitu. Dengan kata lain semakin ada demokrasi, semakin orang tahu bahwa dia tidak perlu minta pengadilan karena dia bisa bercakap-cakap dengan lawan hukumnya. Karena ada kepercayaan bahwa narasi itu bisa menyelesaikan persoalan. Gak perlu pakai hakim di situ. Jadi itu poinnya tuh. Jadi sekali lagi tugas hakim atau tugas penegak hukum ciptakan suasana di mana demokrasi lokal itu tumbuh. Sehingga pengadilan itu sepi dari kasus. Jadi tanda bahwa pengadilan penuh itu tanda terbalik bahwa tidak ada demokrasi. Kalau saya bikin dalilnya, semakin banyak hukum, semakin kurang demokrasi itu. Jadi negara hukum itu bukan negara yang hukumnya banyak, tapi negara yang hukumnya sedikit. Demokrasi yang mesti banyak itu. Oke, ya beri tepuk tangan. Jadi memang mesti hati-hati menganalisa setiap diksi yang disampaikan oleh Pak Rocky, keadilan, kebebasan, dan tadi itu pemenuhan atas hak. Teman-teman tadi sempat disinggung local wisdom, saya jadi ingat.
di wilayah Sumatera, itu kalau kita jalan-jalan di hutan lalu menemukan durian, itu hak kita itu. Boleh nggak apa-apa. Nggak dimarah-marah itu. Apalagi lagi musim durian, ambil saja makan-makan aja nggak masalah itu. Ya. Tapi kalau pohon yang batangnya masuk ke rumah tetangga, ya tetangga berhak untuk memotongnya atau tetangga berhak juga untuk mengambil buahnya itu. Nah, jadi problem itu. Kayaknya itu kalau di perdata itu ada itu. Ketentuan yang seperti itu ya. Binatang yang menyerang kita, maka yang bertanggung jawab adalah pemiliknya. Itu. Oke, ya. Ini udah mau hampir jam 10 ya, teman-teman sekalian. Saya yakin setelah ini akan banyak sesi foto-foto ini. Ini memakan waktu yang banyak juga. Tapi kita kasih satu pertanyaan dari sini.